Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang sitoskeleton yang beranggotakan Dian Atika, Dilan Tania Laras, dan Nur Aisyah. Kami dari Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mata kuliah Biosel. Dosen pengampu Ibu Trisna Amelia, SPD MPD. Baik, lanjut. Submateri yang akan kita bahas, yang pertama itu adalah pengertian sitoskeleton, yang kedua struktur sitoskeleton, yang ketiga fungsi dari sitoskeleton itu sendiri. Baik, biar tidak memperpanjang waktu, langsung saja materi pertama akan dibahas oleh Dian Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri yaitu tentang pengertian sitoskeleton. Yang dimana sitoskeleton adalah khas untuk sel eukariot yang merupakan struktur tiga dinamik yang mengisi sitoplasma. Sitoskeleton adalah jejaring serat yang mengorganisasi struktur dan aktivitas dalam sel. Mengenai struktur dan fungsi sitoskeleton yang dimana struktur pertama itu pada mikrotubulus, yang dimana tubuh berongga dinding terdiri dari 13 kolom molekul tubulin. Yang kedua yaitu mikroflaman, yang dimana dua untai aktin yang teranyam masing-masing merupakan polimer submit aktin. Yang ketiga yaitu filamen intermediate, yang dimana protein virosa berserat yang sangat mengumpar menjadi kabel yang lebih tebal. Mikrotubulus, yang pertama mikrotubulus. Pada mikrotubulus, semua sel eukariotik memiliki mikrotubulus. Mikrotubulus merupakan tabung silinder dengan diameter 20 tersusun dari submit protein tubulin yang disebut alfa dan beta tubulin. Mikrotubulin ini berfungsi alat untuk organel organel dan vesikel untuk bergerak. Mikrotubulus juga membentuk fiber spindle atau benang-benang fiber untuk memisahkan kromosom selama mitosis. Dalam flagela dan silia, mikrotubulus ini digunakan sebagai lokomotif. Mikrotubulus merupakan komponen sitoskeleton yang utama di semua sel eukariotik. Satu mikrotubulus mengandung 10-15 protofilament atau sel mamalia 13 yang membentuk silinder. Struktur mikrotubulus ini dapat secara cepat terbentuk atau tumbuh melalui polimerisasi atau terurai melalui depoliririsasi, tergantung berapa banyak molekul tubulin yang ada. Mikrotubul dapat tersusun dalam bentuk single, double, dan triple protofilament seperti pada gambar yang tertera, yaitu single, ada double, dan ada triple. Kita bisa lihat sendiri di situ ada struktur tiga dimensi yang mikrotubulus. Nah, selanjutnya yaitu siklus pembentukan dan penguraian mikrotubulus. Kita bisa lihat sendiri terdapat gambar-gambar tersebut. Dalam sel ujung yang negatif mikrotubulus terdapat pada struktur yang disebut mikrotubule organizing centers atau MTOCS. Metode utama sel tersebut sentrom dan biasanya berdekatan dengan nukleus. Pusat organisasi mikrotubulus itu pertama yaitu sentrosom, yang kedua yaitu benang-benang spindle pembelahan, yang ketiga yaitu basal body. Baiklah, kita bisa lihat sendiri pada gambar mikrotubul dengan terkait pada basal body. Pada gambar A itu dapat dilihat
bahwa mikrotubul merupakan komponen sitoskeleton yang berperan sebagai sentrosom. Pada gambar B, sebagai kutub benang-benang spindle pada mitosis. Sementara pada gambar C yaitu sebagai badan basal atau dasar pada silia. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Dinta Dinara. Saya akan menjelaskan tentang sentrosom dan sentriol. Nah, sentrosom ini merupakan wilayah yang sering terletak di daerah dekat nukleus dan dianggap sebagai pusat perorganisasi mikrotubulus. Nah, mikrotubulus ini berfungsi sebagai penopang penahan kompresi pada sitoskeleton. Nah, dalam sentrosom ini terdiri dari sepasang sentriol yang saling tegak lurus dan masing-masing terdiri dari 9 set triple mikrotubulus yang tersusun membentuk cincin. Nah, teman-teman bisa melihat gambar pada PPT. Ini merupakan mikrotubulus pada sentrosom. Nah, yang selanjutnya yaitu silia dan flagella. Nah, pada eukariot, denyut flagella atau tunggal flagellum dan silia atau tunggal cilium disebabkan oleh mikrotubulus yang terspesialisasi. Nah, silia dan flagella ini sering ditemukan di eukariot uniseluler seperti ciliata dan flagellata. Nah, selain itu, sperma hewan, alga, dan beberapa tumbuhan memiliki flagella, sedangkan silia ditemukan di lapisan trakea dan saluran telur pada wanita. Nah, teman-teman bisa melihat gambar pada PPT, di mana pada gambar A ini menunjukkan sayatan melintang flagel Chlamydomonas. Nah, di situ terlihat susunan mikrotubulus. Nah, dan pada gambar B ini menunjukkan diagram sayatan melintang flagel. Nah, selanjutnya yaitu mikrofilamen. Mikrofilamen adalah batang pada berdiameter sekitar 7 mm. Mikrofilamen ini sangat kecil, fiber protein berdiameter 3-6. Mikrofilamen ini mayoritas terdiri dari protein kontraktil yang disebut dengan aktin, protein yang terdapat dalam jumlah banyak dalam sel. Nah, penggabungan mikrofilamen dengan protein miosin berguna untuk kontraksi otot. Nah, mikrofilamen ini juga dapat digunakan untuk pergerakan sel seperti pergerakan halus atau gliding, kontraksi, dan sitokinesis. Nah, mikrofilamen ini disebut juga filamen aktin karena tersusun atas molekul-molekul aktin sejenis protein globular. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar ini. Nah, di mana pada gambar ini merupakan tampilan mikrograf filamen aktin ditunjukkan pada gambar A, dan pada gambar E itu merupakan susunan molekul filamen aktin yang merupakan protein globular yang tersusun dalam bentuk lilin berganda. Nah, filamen aktin ini pertama kali ditemukan di otot rangka, di mana aktin filamen meluncur sepanjang filamen protein lain yang disebut dengan miosin. Membuat sel berkontraksi, filamen aktin dibuat dari protein aktin yang identik menjadi rantai spinal yang panjang. Pada banyak tipe sel, jaringan filamen aktin ditemukan di bawah cortex cells yang berasosiasi dengan protein asosiasi membran sehingga mensupport dan menguatkan membran plasma. Nah, filamen aktin terkenal karena perannya dalam motilitas sel, terutama sebagai bagian aparatus kontraktil sel otot. Nah, pada gambar ini merupakan contoh mikrofilamen. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa filamen aktin merupakan komponen penyusun dari gambar A, yaitu mikrofili, B serat kontraktil pada sitoplasma, C kaki semu pada pergerakan amorbid, dan D cincin kontraktil selama proses pembelahan sel. Nah, selanjutnya yang A, motor miosin dalam kontraksi sel otot. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar yang A ini merupakan gambar gerakan sliding filamen, di mana gerakan berjalan dari lengan-lengan miosin mendorong filamen-filamen miosin dan aktin paralel sehingga saling melewati.
Nah, hal ini memperpendek sel otot. Kontraksi otot melibatkan pemendekan banyak sel otot pada saat bersamaan. Nah, kemudian yang B ini merupakan pergerakan amoeboid. Nah, pergerakan amoeboid ini merupakan interaksi filamen aktin dengan miosin di ujung sel yang tertinggal di belakang atau di sebelah kanan yang menekan plasma interior sel yang lebih cair sehingga maju memasuki psiopodia. Nah, selanjutnya yaitu mikrofili. Mikrofili ini merupakan tonjolan membran sel mikroskopis yang meningkatkan luas permukaan untuk difusi dan meminimalkan setiap peningkatan volume dan terlibat dalam berbagai fungsi termasuk absorpsi, sekresi, dan adesi. Nah, mikrofili ini tercakup dalam membran plasma yang membungkus sitoplasma dan mikrofilamen. Mikrofili ini berfungsi untuk menambah luas permukaan sel dan fungsi utama dari mikrofili ini termasuk sekresi, penyerapan, dan penempelan seluler atau adesi. Nah, selanjutnya yaitu filamen intermediate. Filamen intermediate ini dinamai demikian karena diameternya 8 sampai 12, lebih besar daripada mikrofilamen yang lebih kecil daripada mikrotubulus. Nah, setiap tipe tersusun dari subunit molekuler berbeda yang tergolong ke dalam suatu famili protein, yang antara lain beranggotakan keratin. Sebaliknya, mikrotubulus dan filamen aktin memiliki diameter dan komposisi yang tetap pada semua sel eukariot. Nah, berbagai jenis filamen intermediate dapat berfungsi sebagai rangka dasar bagi seluruh sitoskeleton. Filamen intermediate berfungsi untuk memberikan kekuatan tekanan dalam sel. Ada beberapa tipe filamen intermediate yang dibangun oleh satu protein atau lebih. Nah, yang pertama yang keratin yang ditemukan dalam sel epitel dan juga membentuk rambut dan kuku. Yang kedua lamin inti menstabilisasi selaput inti. Nah, yang ketiga neurofilamen menguatkan akson saraf yang panjang. Nah, yang keempat vimentin memberi kekuatan mekanik otot dan sel lain. Nah, filamen intermediate ini memiliki panjang bervariasi. Strukturnya terdiri atas protein alfa, heliks berserat seperti tali atau kabel terpilin, tersusun berupa dimer, tetramer atau 8 tetramers, memiliki sifat dinamis yang paling rendah dibanding lainnya. Nah, teman-teman bisa melihat gambar di PPT yang pertama ini. Yang A merupakan gambar filamen intermediate dengan komponen penyusun. Nah, yang B ini merupakan contoh filamen intermediate pada sambungan antar sel. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi sitoskeleton. Nah, sebelum kita mengetahui fungsi sitoskeleton itu sendiri, kita harus mengetahui tentang peran dari sitoskeleton. Yang pertama, dan paling utama yaitu sebagai penyokong. Fungsi utama sitoskeleton yang paling terlihat adalah memberikan sokongan mekanis kepada sel dan mempertahankan bentuk sel. Yang kedua itu ada motilitas. Motilitas adalah perubahan lokasi sel maupun berbagai pergerakan yang lebih terbatas oleh bagian-bagian sel. Pergerakan sel yang dimaksud contohnya di sini adalah yang pertama, pergerakan sel yang memiliki silia atau flagella. Yang kedua, kontraksi pada sel-sel otot. Yang ketiga, vesikel yang mengandung molekul neurotransmitter berimigrasi ke ujung akson. Yang keempat, vesikel yang bertunas dan lepas dari RE bergerak ke Golgi di sepanjang jalur sitoskeleton. Yang ketiga itu sebagai regulasi aktivitas biokimiawi aktivitas sel. Gaya yang dikeluarkan oleh molekul ekstraseluler melalui protein permukaan sel tampaknya diteruskan ke dalam sel oleh unsur-unsur sitoskeleton, dan gaya tersebut bahkan mungkin mencapai nukleus. Nah, selanjutnya fungsi-fungsi tipe utama sitoskeleton. Nah, tadi sudah dibahas apa saja tipe-tipe utama sitoskeleton. Yang pertama itu mikrotubulus, yang kedua mikrofilamen, yang ketiga filamen intermediate. Nah,
Fungsi dari mikrotubulus yang pertama, mempertahankan bentuk sel, penopang, penahan kompresi. Yang kedua, motilitas sel seperti pada silia atau flagella. Yang ketiga, pergerakan kromosom pada pembelahan sel. Yang keempat, pergerakan organel. Nah, fungsi yang kedua, tipe-tipe utama sitoskeleton yaitu mikrofilamen. Yang pertama itu adalah mempertahankan bentuk sel untuk unsur penahan tegangan. Yang kedua, perubahan bentuk sel. Yang ketiga, kontraksi otot. Yang keempat, aliran sitoplasmik. Ketiga, filamen intermediate. Yang pertama, mempertahankan bentuk sel, unsur penahan tegangan. Yang kedua, tambatan nukleus dan organel lain tertentu. Yang ketiga, pembentukan lamina nukleus. Materi terakhir yaitu tentang mikrograf. Yang pertamanya akan kita bahas adalah mikrograf dari mikrotubulus. Nah, yang memanjang itu adalah barisan dari tubulin dimers. Tubulin dimer itu terdiri dari alfa tubulin dan beta tubulin. Struktur dari mikrotubulus yaitu adalah tubuh berongga, dinding terdiri dari 13 kolom molekul tubulin. Kemudian mikrofilamen. Struktur dari mikrofilamen yaitu dua untai aktin yang teranyam, masing-masing merupakan polimer subunit aktin. Nah, ini adalah gambar dari subunit aktinnya. Kemudian itu adalah filamen intermediate. Struktur dari filamen intermediate yaitu protein fibrosa berserat yang sangat mengumpar menjadi kabel yang lebih tebal. Dan subunit protein dari filamen intermediate yaitu salah satu dari beberapa protein yang berbeda famili keratinnya bergantung pada tipe sel. Teman-teman bisa lihat yang mana gambar dari keratin proteinnya dan subunit fibrosanya. Diameter dari filamen intermediate ini adalah 8-12 nanometer. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.